kedua tahapan daur air. Tahapan yang pertama itu evaporasi, yang kedua itu kondensasi, dan yang ketiga itu presipitasi, dan yang keempat itu infiltrasi. Jadi adik-adik, ada juga manfaat dari daur air bagi kehidupan. Yang pertama, penyediaan air bersih, dan yang kedua dukungan pertumbuhan tanaman. Jadi adik-adik, ketika tidak ada air, maka tumbuhan yang ada di luar tidak akan bisa hidup. Mereka akan mati karena tidak ada air. Fungsi yang ketiga itu penyediaan air minum. Air juga itu berfungsi, apalagi kita sebagai manusia sangat membutuhkan air untuk kehidupan kita dan kesehatan kita. Oke, baik adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini tentang daur air, dan tadi sudah menjelaskan apa manfaat daur air bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik sekalian, kita masuk pada media pembelajaran yang kita gunakan untuk materi pada hari ini, yaitu tentang daur air. Nah, ini adik-adik sekalian, ini adalah salah satu media yang kita gunakan. Nah, pada media ini ada 4 tahap pada daur air. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat adalah infiltrasi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tahap-tahapan pada daur air. Yang pertama evaporasi. Nah, adik-adik sekalian, evaporasi ini adalah proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi gas. Itu yang dinamakan dengan evaporasi. Pintar sekali. Yang kedua adalah kondensasi. Nah, adik-adik sekalian, kondensasi ini kebalikan dari evaporasi, yaitu proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Itu yang dinamakan dengan kondensasi. Yang ketiga adalah presipitasi. Presipitasi ini adalah proses jatuhnya air hujan dari langit ke bumi. Nah, pintar sekali. Dan yang keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses penyerapan air hujan ke dalam tanah. Oke, baik adik-adik sekalian, ini tadi yang dinamakan dengan Media pembelajaran tentang daur air. pintar sekali. Oke, baik adik-adik sekalian, mungkin ada yang belum paham dengan penggunaan media ini. Saya Ibu. Oke, silakan kecil. Yang evaporasi tadi maksudnya gimana? Oh, oke, baik. Evaporasi ini maksudnya proses di mana air berubah dari bentuk cair menjadi gas. Air yang berubah menjadi gas, itu yang dinamakan dengan Oke, baik adik-adik sekalian, itu saja materi tentang media pembelajaran yang kita gunakan pada hari ini tentang daur air. Oke, baik adik-adik, setelah kita mengamati media pembelajaran tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Ini soal Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian selesai.
pertama yang mau presentasi? Kami. Silakan. Tepuk tangan untuk mereka. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagaimana proses terjadinya daur air dan apa pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Proses terjadinya daur air adalah yang pertama evaporasi atau penguapan, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, yang keempat infiltrasi. Pengaruh daur air terhadap lingkungan yang pertama menjaga ketersediaan air, pengaturan iklim dan suhu, yang ketiga erosi dan pengendalian polutan, dan yang keempat adalah sumber air tanah. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Dewa. Selanjutnya, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya daur air dan pengaruhnya terhadap kehidupan? Proses terjadinya daur air yang pertama evaporasi, yang dimana air dari permukaan laut, sungai, danau serta tanaman menguap akibat panas matahari dan perubahan menjadi uap air. Yang kedua, transpirasi, di mana tumbuhan juga melepaskan uap air menjadi daun dalam proses yang disebut transpirasi. Yang ketiga, kondensasi, yang dimana uap air naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan lalu berubah menjadi titik-titik air yang membentuk awan. Yang keempat, presipitasi atau hujan, yang dimana titik-titik air dalam awan bergabung menjadi lebih besar dan berat lalu jatuh ke bumi sebagai hujan, salju atau hujan es. Yang kelima, infiltrasi, yang dimana sebagai air meresap ke dalam tanah dan menjadi air tanah yang diserap tumbuhan atau mengalir ke sumber air bawah tanah. Pengaruh daur air terhadap kehidupan, yang pertama menyediakan air untuk kehidupan, yang kedua menjaga keseimbangan ekosistem, yang keempat pertanian dan pangan, yang kelima pengisian air tanah, yang keenam pengaturan suhu bumi. tepuk tangan untuk manusia. Baik, terima kasih kepada kalian yang sudah mempresentasikan dengan baik. Jadi ibu akan menunjukkan materi yang sudah kalian presentasi. Jadi daur air adalah proses air yang terus berputar di alam, mulai dari penguapan, pembentukan awan hingga turun kembali menjadi hujan. Adapun proses terjadinya daur air, ada yang namanya penguapan atau evaporasi, kondensasi atau pengembungan, presipitasi, dan infiltrasi. Saya melihat kalian diskusi kelompok, saya melihat kalian itu kurang semangat. Jadi kita buat icebreaker dulu. Icebreaker-nya ada 4 tentang daur air. Yang pertama itu penguapan itu evaporasi. Yang kedua menjadi awan itu kondensasi. Yang ketiga air jatuh ke bumi itu presipitasi. Yang keempat air mengerat itu infiltrasi. Apakah sudah paham? Sudah, Pak. Kita coba ya Ya, Pak. dengan tepuk tangan. Ya, Pak. Ayo berdiri sudah. 1, 2, 3. Tepuk daur air. Penguapan itu evaporasi, menjadi awan itu kondensasi, air jatuh ke bumi itu presipitasi, air menyerap itu infiltrasi. Pak, saya tidak ada yel-yel. Silakan ke depan ada Kevin. Jadi teman-teman begini, kamu pasti tahu
Jadi yang terakhir, apa contoh presipitasi dalam daur air? A. Penguapan air laut. B. Nomor 4. Apa contoh presipitasi dalam daur air? A. Penguapan air laut. B. Hujan. C. Pembentukan awan. D. Infiltrasi air tanah. Saya Bu. Ya, silakan Sandro. B jawaban hujan. Tepuk tangan Sandro. Kalian semua pada hebat-hebat. Baik, itu saja. Oh ya, baik, itu saja materi kita pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Satu orang pimpin kita dalam doa. Saya dulu. Silakan pimpin. Silakan berdiri semua. Teman-teman, mari kita siapkan hati yang panas untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Salam Maria, Tuhan Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau yang terberkati, dan terpujilah Bapa Yesus. Santa Maria Bunda, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Silakan keluar. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Thank you.